supaya kita akan mampu bertahan menghadapi kesusahan dan kemenangan menjadi bagian kita. Yang pertama, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu saya berbicara tentang kata percaya ini dari kata pistis atau pisteo, suatu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Hari ini saya akan berbicara tentang kepercayaan memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama, kita percaya Tuhan. Unsur yang kedua, Tuhan percaya kita. Belum tentu semua orang yang berkata saya percaya Tuhan dan Tuhan percaya dia. Dalam Injil Yohanes, di sana pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi kepercayaan yang saya maksud ini harus memenuhi dua unsur, yaitu kita percaya Tuhan, Tuhan percaya kita. Ini berkaitan dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan percaya kepada kita, karena hati kita ini betul-betul mempercayai Tuhan, di mana di dalam hati kita ini ada kebenaran. Dan kedua, di mana Tuhan mau mempercayai kita ketika kita melakukan kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar kita mau berkata saya percaya Tuhan. Jadi kalau cuma mau berkata dari bibir bahwa kita ini percaya Tuhan, maka kita belum masuk pada unsur yang saya katakan tadi. Percaya kepada Tuhan dan Tuhan mempercayai kita. Dalam percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan percaya kepada kita, kita mempercayai Tuhan, maka di dalamnya ada tindakan kebaikan. Kita tidak bisa berkata saya percaya kepada Tuhan dan tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan-tindakan yang menentang kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Kita mau berkata kita percaya kepada Tuhan, maka harus dibarengi dengan sikap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang percaya, senantiasa berbuat yang baik. Masa dikatakan orang yang percaya Tuhan tetapi berbuat yang tidak baik? Hidupnya hanya untuk menyakiti terus orang. Hidupnya hanya untuk mencuri damai sejahtera orang. Bagaimana caranya mau dikatakan dia percaya kepada Tuhan? Sebab kalau kita berkata orang yang percaya Tuhan itu, saudara, dalam menjalani kehidupannya dia terus berbuat yang baik. Yang walaupun dalam perjalanan hidup seperti saya katakan tadi, mungkin diperhadapkan dengan orang yang tidak kenal kebenaran dan memperlakukan kita semena-mena atau membuat hati kita tidak nyaman. Tapi kita tidak bisa membalas kejahatan yang mereka buat dengan kejahatan. Tugas kita diperintahkan untuk terus berbuat baik. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya seperti itu. Dalam menjalani kehidupan ini, entah orang berbuat jahat, orang berbuat baik terhadap hidupnya, tapi dia tetap harus berbuat yang baik. Dia dituntut untuk menampakkan sikap hidup berbuat yang baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang diperhadapkan bagi kita, kita harus tetap setia. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, barang siapa yang setia hingga akhir, maka dia akan diselamatkan. Dalam Matius pasal 24 ayat 13 juga jelas, siapa yang bertahan akan selamat.
Tidak akan mungkin orang bisa bertahan menghadapi kesusahan kalau dia tidak mau setia dengan Tuhan. Yang membuat orang itu bertahan dalam kesusahan karena dia punya tekad, dia punya komitmen untuk mau tetap setia dengan Tuhan apapun yang terjadi. Hal yang selanjutnya, yang kedua yang harus kita miliki. Kalau pertama percaya kepada Tuhan, yang kedua kita harus bergembira karena Tuhan. Saudara, saya katakan tadi bahwa menjalani hidup ini di mana-mana, mau kita ada di Toraja, mau ada di Makassar, mau ada di Papua, mau ada di Jawa, mau ada di Luwu, mau ada di Manado, dimanapun kita berada, kita masih akan diperhadapkan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa selalu ada kemungkinan untuk kehidupan kita merasa terganggu. Selalu ada kemungkinan orang bisa melukai hati kita. Selalu ada kemungkinan orang bisa mencuri damai sejahtera kita. Kemungkinan itu akan selalu diperhadapkan bagi kita. Tapi Alkitab berkata, kita harus bergembira karena Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 30, pasal 37 ayat 4 bunyinya begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jelas ketika orang mengalami kesusahan hidup, banyak permintaannya kepada Tuhan. Betul tidak? Ketika kita mengalami kesusahan hidup, ada banyak permintaan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana permintaan Tuhan itu? Permintaan kita dijawab oleh Tuhan. Alkitab berkata kita harus bergembira karena Tuhan. Saudara, bergembira, saya katakan bukan bergembira karena orang yang melukai kita atau musuh kita itu mengalami masalah dalam hidupnya. Bukan. Tetapi kita mau bergembira karena Tuhan. Jadi saudara, bersukacita karena Tuhan itu adalah ciri daripada orang yang mencari Tuhan. Jadi kalau kita tergolong dalam orang-orang yang mau mencari Tuhan, mari kita harus tetap bersukacita. Saudara, betapa ruginya kita kalau kita mau mengikuti keadaan yang ada. Saudara, di mana kadang-kala di akhir zaman ini diperhadapkan bagi kita, itu keadaan-keadaan yang seolah-olah kita tidak bisa bersukacita. Karena memang Alkitab berkata bahwa keadaan akhir zaman itu akan semakin tidak baik, bukan semakin baik. Nah, ketika menghadapi itu, kalau kita sudah tahu keadaan-keadaan akan semakin tidak baik, saudara, dan kita mau merespon dengan salah, maka hidup kita tidak akan pernah bersukacita. Hidup kita, wajah kita sulit mau kelihatan ceria. Yang ada cemberut dari pagi sampai malam. Nah, oleh karenanya, betapa pentingnya kita mau bersukacita, mau bergembira. Karena apa? Karena itu adalah ciri dari orang yang mencari Tuhan. Yang selanjutnya, Mazmur 68 ayat 4 bilang bahwa bergembira itu ternyata ciri orang yang benar. Bunyinya seperti ini. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Haleluya. Jadi orang benar itu senantiasa bersukacita. Makanya Paulus nasihatkan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Efesus, yang ada di Tesalonika. Dia katakan bersukacitalah senantiasa. Bahkan di dalam Filipi dia 2 kali katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena Paulus melihat kalau pemahaman ini tidak ada pada kita, hidup kita akan dipenuhi dengan sungut-sungutan terus. Dan sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan kenyataan hidup yang akan diperhadapkan bagi kita. Sehingga dia perlu menasihatkan untuk senantiasa bersukacita. Karena bersukacita seperti dalam pembacaan kita ini adalah ciri orang yang benar. Masih lihat bagaimana Habakuk ketika menghadapi kenyataan yang tidak sesuai yang diharapkan, apa yang dia lakukan? Bersedihkah dia? Termenungkah dia? Murungkah dia? Mempersalahkan orangkah dia?
dia? Mempersalahkan keadaan iklim cuaca kah dia? Ataukah dia mempersalahkan Tuhan? Tidak. Tetapi apa yang dia katakan? Namun aku akan bersorak-sorai. Haleluya. Menghadapi seperti itu dia berkata dia mau tetap bersuka cita. Jadi orang yang benar keadaan apapun tidak bisa membuat kita kehilangan sukacita. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, sering saya katakan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bersukacita. Kalau orang yang tidak hidup dalam kebenaran bersukacita ketika mendapatkan sesuatu yang baik. Ketika sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa lagi bersukacita. Tapi orang yang percaya beda. Di mana bedanya? Ada masalah, tidak ada masalah, tetap ada sukacita. Amin. Kenapa? Karena kita tahu masalah itu pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan berjalan seturut dengan firman Tuhan akan membuat kita bersukacita. Kenapa? Ketika kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, akan selalu ada pembelaan dari Tuhan. Amin. Kita boleh menghadapi masalah sama seperti Daud. Kita boleh mengalami masalah sama seperti Daniel. Kita boleh mengalami masalah sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan mungkin sama seperti Yusuf. Tetapi saudara yang dalam Tuhan, ketika terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita lihat pembelaan Tuhan terjadi. Sukacita tetap menjadi bagian mereka. Nah, selanjutnya hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan menghadapi kesusahan? Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Ayat yang kelima dari Mazmur 37 bunyinya seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Berserah kepada Tuhan bukan berarti pasrah kepada keadaan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti masa bodoh. Tapi berserah kepada Tuhan yang dimaksudkan adalah kita mengizinkan Tuhan berkarya seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan apapun yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apapun yang Tuhan mau buat selalu yang terbaik bagi kita. Amin. Makanya ada satu pujian yang sering kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan. Mau lakukan terserah kepada Tuhan. Intinya kita jangan pernah mencurigai apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena Tuhan tidak akan pernah merancangkan atau melakukan yang tidak baik bagi kita. Tapi Tuhan akan senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Dan berserah kepada Tuhan ini, itu bisa terjadi bagi setiap umat manusia ada di muka bumi ini. Asalkan dia mau hidup dalam kerendahan hati. Orang tidak akan bisa mau berkata, terserah Tuhan mau lakukan apa dalam hidup saya. Saya mau terima apa yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan. Kalau dia tidak punya kerendahan hati. Orang yang hanya akan mempersilahkan Tuhan berkarya sepenuhnya dalam hidupnya adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Makanya, saudara yang disalahan Tuhan, firman Tuhan berkata, bahwa Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan senantiasa mempersilahkan Tuhan berkarya sepenuhnya dalam kehidupannya. Orang yang rendah hati tidak akan pernah protes dengan apa yang Tuhan melakukan dalam hidupnya. Karena dia tahu apa yang Tuhan lakukan, apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Semua dalam rancangan Tuhan dan untuk kebaikannya. Saudara, kita mau berserah kepada Tuhan agar supaya Tuhan turun tangan dalam kesusahan kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi kehidupan nyata kita. Makanya betapa pentingnya kita berserah kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Semakin setialah berdoa, semakin banyak membuka ruang untuk kita ada doa dengan Tuhan. Mempersiapkan waktu untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita mau berserah kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Di ayat yang ke-6 bunyinya seperti ini dari Mazmur pasal yang ke-37. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wah, luar biasa. Menghadapi kesusahan, kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, Alkitab berkata, dia akan memunculkan terang kita. Haleluya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yang saya katakan tadi mungkin kita diperlakukan tidak adil. Mungkin saudara yang sama Tuhan hak kita dirampas orang. Karena di dunia ini belum semua orang baik. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Alkitab berkata,
hak kita akan dikembalikan oleh Tuhan. Amin. Akan datang masanya di mana Tuhan mempermuliakan kita, asalkan dalam menghadapi kesusahan kita tetap berserah kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, nantikanlah Tuhan. Di ayat yang ke-7, Mazmur 37 bunyinya seperti ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Apa yang harus kita buat, yang harus kita lakukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menantikan Tuhan. Mungkin kita melihat, mereka berhasil dengan cara-cara mereka. Sabar. Akan datang waktunya Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kita terpancing mengikuti caranya mereka juga, untuk kita mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Mungkin kita bisa melihat ada begitu banyak orang dengan cara-cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Mereka bisa mendapatkan ini, posisi dan sebagainya, mendapatkan harta sebagainya. Dan kita melihat mereka baik-baik saja, aman-aman saja. Ingat firman Tuhan berkata, harta benda orang fasik disimpan Tuhan untuk orang benar. Haleluya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus diuji sampai kita lulus dalam universitas kesabaran. Oleh karenanya, saudara yang salam, berupaya untuk senantiasa belajar bersabar. Ketika datang ujian, saudara, membuat kita emosi, membuat kita marah, belajarlah bersabar. Ujian akan datang terus. Kemudian dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-11, sebagai ayat-ayat kedua terakhir, bunyinya seperti ini. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa ternyata memiliki yang namanya kesabaran ketika kita memiliki akal budi. Akal budi itu akan kita dapat ketika kita hidup takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kemudian kesabaran itu akan menjadi bagian kita ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Hari ini semua orang yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia memperingati hari ketuanan Roh Kudus. Kenapa kita memperingatinya? Kenapa? Karena begitu pentingnya Roh Kudus itu bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu seperti yang saya katakan minggu lalu, yang akan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu yang akan menginsafkan kita dari dosa kita. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karenanya bersyukur lewat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari yang ke-10, di mana Roh Kudus dicurahkan menjadi bagian kita semua. Lewat kesempatan ini, bagi kita yang belum dipenuhkan Roh Kudus, mari berupaya sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan kepada setiap orang yang memintanya dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Berupaya. Selagi kita masih berada di rumah, gunakan waktu untuk kita baca firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, dan kita berupaya agar supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan.